sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Pernyataan sangat aneh dan janggal pelatih Uzbekistan U20 jelang lawan timnas Indonesia U20 nanti malam. Pernyataan yang sungguh bikin auto kejang-kejang. Shin Tae-yong akui bisa saja tinggalkan timnas Indonesia kelar Piala Asia 2023. Saya tinggal bayar denda dan pergi ke tempat lain. Bisa bikin semuanya langsung kaget. Begini pengakuan jujur Jordi Amat usai timnas Indonesia kalah 4-0 dari Australia. Pernyataan sangat aneh konyol. Pemain Australia sebut Indonesia main kasar, padahal dia duluan yang ngawur. Shin Tae-yong langsung siap hancurkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan bungkam pembencinya. Pernyataan sangat aneh dan janggal pelatih Uzbekistan U20 jelang lawan timnas Indonesia U20 nanti malam. Jawabannya bisa bikin kaget. Tonton video ini sampai selesai dan kamu bisa terkejut mendengarnya. Pelatih timnas Uzbekistan U20 Nishonov Farkhod menyebut timnya mengalami kendala dalam adaptasi cuaca jelang jumpa timnas Indonesia U20 dalam laga uji coba internasional nanti malam. Nishonov Farkhod menjelaskan cuaca di Jakarta jauh berbeda dengan Uzbekistan yang kini tengah diterpa musim dingin. Adaptasi sedikit sulit karena situasi di Uzbekistan sekarang sedang dingin, kata Nishonov. Sulitnya adaptasi cuaca penggawa Uzbekistan sudah terlihat ketika armada Farkhod meladeni kekuatan Thailand di uji coba internasional perdana mereka. Saat itu Uzbekistan harus puas berbagi angka 1-1 atas tim berjuluk Gajah Perang. Di pertandingan pertama, kami melihat pemain kami mengalami kesulitan bermain di cuaca panas, ujarnya. Timnas Uzbekistan U20 akan menjajal kekuatan tim asuhan Indra Syafri di Stadion Madia, Senayan esok hari. Ini akan menjadi uji coba internasional kedua bagi kedua tim. Farkhod mengatakan persiapan menghadapi skuad Garuda sudah dilakukan dengan baik. Ia pun menargetkan kemenangan atas tim Merah Putih. Semua persiapan kami sempurna, kami sangat senang untuk berada di sini. Setelah pertandingan pertama dengan Thailand, kami melihat bahwa pertandingan itu juga bagus, bebernya. Untuk setiap pertandingan kami ingin menang, dan pasti sama juga untuk Indonesia, mereka juga pasti ingin menang, sambungnya menutup. Pernyataan yang sungguh bikin auto kejang-kejang. Shin Tae-yong akui bisa saja tinggalkan timnas Indonesia kelar Piala Asia 2023. Saya tinggal bayar denda dan pergi ke tempat lain. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengaku bisa saja meninggalkan timnas Indonesia kelar Piala Asia 2023. Namun pelatih 53 tahun itu menunjukkan komitmennya untuk menghormati kontrak yang tersisa bersama timnas Indonesia hingga 30 Juni 2024. Saat ini ramai di media sosial yang meminta PSSI agar memperpanjang kontrak Shin Tae-yong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun merespons permintaan tersebut. Mantan Presiden Inter Milan itu mengisyaratkan memperpanjang kontrak Shin Tae-yong jika pelatih 53 tahun itu mengantarkan timnas Indonesia U23 lolos perempat final Piala Asia U23 2024. Kalau U23-nya bisa lolos grup Piala Asia U23 2024, dalam kurung kontrak Shin Tae-yong diperpanjang. Kan memang itu janjinya lolos grup, kata Erick Thohir.
Di saat bersamaan, Shin Tae-yong ternyata menerima tawaran melatih dari negara lain. Hal itu diketahui setelah Shin Tae-yong menjalani wawancara dengan media asal Korea Selatan, Sports Kyungyang. Ada pembicaraan untuk memperbarui kontrak dengan PSSI dan saya bisa saja membayar denda dan kemudian pergi ke tempat lain. Namun untuk saat ini saya akan menepati janji saya untuk menangani timnas Indonesia hingga Juni 2024, tegas Shin Tae-yong. Bisa bikin semuanya langsung kaget. Begini pengakuan jujur Jordi Amat usai timnas Indonesia kalah 4-0 dari Australia. Meski timnas Indonesia gagal melaju ke perempat final, Jordi mengatakan sangat bangga dengan performa skuad Garuda. Dia sendiri sudah memprediksi laga melawan Australia di babak 16 besar memang akan berjalan sulit. Saya sangat bangga dengan tim saya, kata Jordi dikutip dari Associated Press. Kami tahu sejak awal ini akan menjadi pertandingan yang sulit, mereka lebih klinis di babak pertama, kami punya peluang tapi tidak bisa mencetak gol, sambungnya. Jordi berpesan kepada rekan-rekannya di timnas Indonesia untuk tidak boleh larut dalam kegagalan ini. Mantan pemain Swansea City itu menegaskan skuad Garuda harus segera bangkit untuk pertandingan dan turnamen selanjutnya. Kami perlu bekerja dan kembali lebih kuat, tegas Jordi. Pernyataan sangat aneh konyol pemain Australia sebut Indonesia main kasar padahal dia duluan yang ngawur. Penampilan impresif timnas Indonesia itu mendapatkan pujian dari bintang Australia yang utama saat itu, Jackson Irvine. Jackson Irvine memimpin 90 menit saat mengalahkan timnas Indonesia. Pemain 30 tahun yang tampil di klub St. Pauli tersebut mengaku timnas Indonesia bisa menyebabkan beberapa masalah bagi Australia. Jackson Irvine menyoroti permainan timnas Indonesia yang penuh emosi. Selain itu, dirinya juga mengaku bahwa skuad asuhan Shin Tae-yong tersebut bermain sedikit kasar dan nakal di babak kedua. Namun mereka sukses menjaga situasi dan kinerja di sisa pertandingan. Mereka dalam kurung timnas Indonesia bermain dengan penuh emosi, ujar Jackson Irvine. Mereka menjadi sedikit kasar, sedikit nakal menjelang akhir laga dan kami harus tetap tenang. Kami melakukannya dengan cukup baik, tutupnya. Shin Tae-yong langsung siap hancurkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan bungkam pembencinya. Pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan rencananya usai timnas Indonesia tersingkir dari Piala Asia 2023. Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengungkapkan target selanjutnya. Target tersebut yakni fokus meraih hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, timnas Indonesia tergabung dalam grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih harus bersaing dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Oleh sebab itu, timnas Indonesia tak boleh kembali kehilangan poin bila ingin menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Jadwal terdekat timnas Indonesia adalah melawan Vietnam pada bulan Maret mendatang. Target selanjutnya adalah kami ingin menang di kualifikasi Piala Dunia. 2 pertandingan pertama di Irak dan Filipina kita menelan 1 kekalahan dan 1 seri. Jadi di Maret mendatang kami ingin mendapatkan hasil bagus, tuturnya.